Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi dan juga selamat datang bagi teman-teman dari tim kerja Galundi Sikarak Festival dan juga teman-teman Dinas Parpora Kabupaten Tanah Datar, teman-teman Direktorat PTLK, kemudian kedua narasumber yaitu Ibu Fafa Utami dan juga Ibu Agustina Rohyanti. Selamat bergabung di Lokakarya sesi kedua. Sebelum Lokakarya dimulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait agenda apa saja yang nanti akan dibahas di Lokakarya ini. Lokakarya ini akan berlangsung selama 120 menit hingga pukul 11 WIB, dan nanti diharapkan teman-teman tim kerja dan juga dinas jika nanti sudah bergabung dapat menjelaskan dan juga memaparkan terkait susunan tim kerja dan kepanitiaan yang sudah disusun, kemudian terkait perkembangan dan juga progres dari bentuk kegiatan, dan menjelaskan terkait fokus OPK apa kira-kira yang sudah didiskusikan untuk diangkat pada Galundi Singkarak Festival tahun ini. Kemudian nanti juga ada diskusi bersama dengan panel ahli antara tim kerja dan juga dinas terkait identifikasi umum usulan kebutuhan lokakarya yang nanti akan dilaksanakan secara luring. Mungkin selanjutnya Bu Anti atau Bu Fafa bisa memberikan sedikit pengantar terkait apa saja yang sudah dicapai di lokakarya sesi pertama dan juga apa saja kira-kira yang akan dibicarakan di lokakarya sesi kedua ini. Silakan Bu Anti. Baik, selamat pagi teman-teman di Tanah Datar. Selamat bergabung di dalam Lokakarya yang kedua ini. Kami tetap berharap ada perwakilan dari dinas. Oh, ini sudah ada ya, Pak Abrar ya. Selamat pagi, Pak Abrar. Dari Dikbud, Pak Abrar. Baik, sebelum kita sampai kepada diskusi di hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa kesimpulan ya dari Lokakarya pertama yang terjadi di 2 minggu yang lalu. Yang pertama adalah mengenai platform Indonesiana itu sendiri, bahwa platform Indonesiana itu bukanlah festival atau bukanlah perhelatan itu sendiri, tapi platform Indonesiana itu merupakan mekanisme terpadu yang dibangun antara pemerintah pusat, lalu didukung oleh pemerintah daerah, dan dilaksanakan oleh para pelakunya. Platform Indonesiana sendiri itu memang mengkategorikan untuk kegiatan sebuah festival atau kegiatan kebudayaan itu terdiri dari penyelenggara dan pelaksana. Penyelenggara itu terdiri dari beberapa pemangku kepentingan tentunya, dan dalam hal ini adalah pemangku yang berkaitan dengan pihak-pihak pembuat keputusan. Dalam hal ini bisa mungkin dari dinas, bisa mungkin dari Bapak Bupati sendiri gitu ya, atau bisa juga mungkin maestro-maestro gitu ya yang bisa menjadi dewan pengawas. Lalu berikutnya adalah kategori untuk pelaksana. Pelaksana ini biasanya dikerjakan oleh teman-teman komunitas. Tentunya kalau kemarin di Lokakarya pertama teman-teman sudah mendapatkan beberapa pengetahuan tentang apa ya, susunan daripada tim kerja gitu. Nah, tentunya di dalam pemilihan penanggung jawab tim kerja seperti direktur festival, direktur program, lalu direktur artistik, direktur komunikasi dan kerjasama, tentunya itu akan melewati pemilihan-pemilihan yang secara demokratis gitu ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, platform Indonesiana yang dalam hal ini berada di bawah Direktorat PTLK. PTLK itu singkatan dari Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan. Jadi lebih berfokus kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tentunya membidik bagaimana SDM yang
berkualitas untuk menyelenggarakan festival dan juga sumber daya manusia yang lainnya yang akan berkenaan dengan penyelenggaraan sebuah kegiatan kebudayaan. Jadi fokus PTLK itu ada di dalam investasi sumber daya manusia. Nah, lalu kalau yang kemarin fokus pertemuan pada Lokakarya pertama adalah kita lebih banyak membedah pengajuan proposal yang sampai ke kita, lalu teman-teman diminta untuk memaparkan perencanaan, planningnya seperti apa gitu kan, lokus-lokus kegiatan yang diinginkan untuk kegiatan festival itu akan berada di mana, lalu ada diskusi-diskusi antara kami, lalu ada juga ruang pertemuan antara dinas dan komunitas untuk menajamkan narasi-narasi besarnya. Nah, itu capaian-capaian kita di Lokakarya pertama. Nah, Lokakarya kedua ini kami berharap nanti setelah diskusi kita dapat memetakan kira-kira kebutuhan apa yang memang kawan-kawan inginkan di dalam Lokakarya Luring yang akan diselenggarakan sesudah Lokakarya Daring yang kedua ini. Jadi nanti setelah kita diskusi, kita akan juga membahas lebih dalam tentang kebutuhan-kebutuhan kawan-kawan untuk Lokakarya Luring berikutnya. Itu yang ketiga. Mungkin yang keempat, nanti kita akan lebih menajamkan juga ya persoalan tentang timeline produksi, lalu program-program apa yang sudah dirancang sama teman-teman di sana, dan juga program-program apa yang kira-kira sudah mulai dikerucutkan oleh tim kerja yang sudah terbentuk. Itu dulu Mas Abi dari saya. Saya kembalikan ke Mas Abi atau Mbak Fafa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anti. Sebelum paparan dari pihak Dikbud Tanah Datar dan juga tim kerja Galudi Festival, mungkin Bu Papa ingin menambahkan, silakan. Ya, terima kasih. Mohon maaf saya masih berada di jalan karena macet. Ya, intinya teman-teman dari Tanah Datar, baik dinas tentunya sudah mempersiapkan dari hasil Zoom meeting yang pertama, sehingga pagi ini kita bisa lebih diskusinya lebih pada persoalan penajaman konsep, kemudian lebih pada struktur kepanitiaan, lebih pada kemarin ada catatan apakah panitia benar untuk mengakomodasi atau mengakomodir beberapa program yang bisa disinergikan terkait dengan kunjungan situs, atau misalnya ada main performance, ini ada showcase-nya gitu. Jadi ada program-program tambahannya di luar yang sudah disampaikan kemarin. Ada pemintasan, kemudian mungkin ada sarasian budaya, kemudian tentunya kita juga akan mengerucutkan mendengar paparan dari setiap program yang akan diselenggarakan. Misalnya akan ada sarasian, siapa usulan pembicaranya, termasuk tadi yang disampaikan Mbak Anti bahwa kita pagi ini juga akan mengerucutkan terkait dengan tata kelola kapasitas SDM Festival yang akan diselenggarakan oleh Direktorat PTLK ke Kabupaten Tanah Datar, yang akan memberikan workshop kepada pelaku dan khususnya panitia yang akan mempersiapkan Galundi Festival ini, kebutuhan apa begitu, kebutuhan apa yang ingin didatangkan terkait dengan narasumber, apakah itu kurator, teman-teman membutuhkan kurator untuk didatangkan terkait dengan festival, apakah pengetahuan pengelolaan atau terkait dengan persoalan komunikasi, publikasi dan sebagainya, atau sampai pada
pengembangan jejaring, kemudian persoalan juga entrepreneurship-nya, dan nanti kita bisa diskusikan lebih tajam. Itu kira-kira Mas Abi, biar waktunya efektif karena sudah kepotong 30 menit. Oke, baik. Terima kasih Bu Papa. Kalau begitu langsung saja kepada teman-teman di Tanah Datar, dipersilakan. Mungkin Pak Abrar bisa memberikan sedikit pengantar, Pak, sebelum paparan dari teman-teman. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mungkin ada gawai yang berdekatan di situ ya Pak, yang Iya. Ah, iya. Oh iya. Sebentar. Iya. Terima kasih Bu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dari kami sedikit saja, karena beberapa hari yang lalu kita sudah koordinasi dengan Direktur Festival, sudah panjang lebar gitu. Nah, kemudian beliau memformulasikannya dalam bentuk program kerja. Barangkali untuk keterangan masalah festival ini kita minta beliau aja dulu, sebab setelah diskusi kemarin ini kami di dinas akan mendukung penuh kegiatan tersebut, karena terus terang memang ada terkendala jarak ini Bu, antara tempat dinas dengan lokasi apa itu cukup jauh lokasinya. Tapi kita sudah berkoordinasi dan punya komitmen untuk mensukseskan kegiatan ini, dan secara teknis dan terinci akan disampaikan oleh Direktur Festival. Demikian saja. Baik, Terima kasih Pak Abrar. Langsung saja kepada tim kerja festival untuk memaparkan, mungkin Mas Said Novaldi dan juga teman-teman. Dipersilakan. Silakan, Mas. Mohon maaf, silakan Direktur Festival, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Khairil Fajri. Saya diangkat selaku Direktur Pelaksana Festival. Untuk beberapa persiapan yang akan saya paparkan di sini adalah tentang bagaimana persiapan untuk lokasi. Untuk lokasi kegiatan itu persiapan mungkin sudah berjalan sekitar 30%. Namun karena terkendala karena sekarang masih bulan suci Ramadan, mungkin untuk kelanjutan akan kita lanjutkan untuk persiapan lokasi setelah bulan suci Ramadan ini. Untuk beberapa kegiatan, di sini kita telah mendiskusikan beberapa kegiatan yang akan kita angkat pada festival kali ini. Dan di festival kali ini kita lebih kepada memberatkan kepada tidak begitu berbeda dengan festival-festival sebelumnya, namun untuk festival Galundi Singkarak yang ketiga kita menambahkan beberapa program, yaitu untuk program-program yang kita akan angkat pada festival Galundi 3 ini mencakup kepada yang pertama itu poinnya adalah atraksi budaya. Atraksi budaya yang pertama yaitu Junjung Talam yang biasa dilakukan di festival-festival sebelumnya, makan bajamba, pertunjukan seni tradisi, pertunjukan seni inovasi. Yang kedua adalah tentang pameran. Pameran yang akan kita adakan pada festival yang ketiga ini
yang mungkin pada festival sebelumnya itu tidak terlalu diprioritaskan. Untuk poinnya adalah pameran foto untuk potensi wisata yang ada di Nagari Batu Taba ini. Yang kedua, bazar UMKM. Ini bazar UMKM sesuai dengan yang telah kita diskusikan kemarin kepada pihak pemerintahan kabupaten, yaitu Pak Abrar. Kami telah mencoba untuk mendiskusikan untuk bazar UMKM ini. Ada beberapa produk lokal yang nanti akan cukup difokuskan dan dicoba untuk kita tingkatkan lagi daripada acara festival sebelumnya. Nah, dan setelah itu ada beberapa perlombaan. Perlombaan yang dilaksanakan pada sesi Galundi 3 ini adalah yang pertama Pacu Bidua, yang kedua yaitu pidato adat, yang ketiga lomba kaligrafi, yang keempat tahfiz Quran, yang kelima lomba mencari pensi yaitu kerang yang ada di endemik Danau Singkara, yang keempat menjala ikan, yang seterusnya yaitu ada pemutaran film pendek. Kemudian yang ke poin kelimanya workshop dan diskusi. Workshop dan diskusi ini memang akan kita lakukan menjelang hari H, sekitar seminggu atau 2 minggu sebelum festival digelar. Workshop yang dilakukan ini ada 4 poin, yaitu diskusi potensi kebudayaan Nagari. Yang kedua FGD tentang manajemen festival warga. Yang keempat workshop tentang fotografi. Yang keempat workshop film pendek. Untuk jajaran kepanitiaan telah kami rampungkan sekitar 80%. Nah, nanti untuk penyempurnaannya setelah semuanya setelah bulan Ramadan ini berakhir, dan itu akan didudukkan kembali untuk memenuhi kelengkapan kepanitiaan. Mungkin itu yang Oke, baik. Terima kasih Mas Khairil Fajri atas paparannya. Mungkin sebelum ditanggapi, teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Menambahkan sedikit, Mas. Silakan, Mas. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Mbak, kawan-kawan semua. Menambahkan dari yang disampaikan Direktur Festival tadi, Fajri, terkait pertanyaan dari saya lupa apakah tadi Mbak Klapa atau Mbak Anti tentang OPK apa yang diangkat. Sejauh ini memang bersama panitia, bersama dengan Pak Abrar dan dari Dikbud, memang kami belum menyepakati satu OPK apa yang memang akan ditonjolkan pada festival kali ini. Tapi dari obrolan-obrolan, terutama terakhir kemarin pertemuan antara Direktur Festival dan Pak Abrar bersama jajaran beliau, memang ada membahas tentang penekanannya kepada kuliner tradisional. Artinya bagaimana mengangkat kuliner tradisional hingga nanti bukan saja pengenalan selama festival, tapi juga bagaimana setelah itu bisa menghadirkan UMKM baru yang basisnya adalah kuliner tradisional. Tapi ini juga masih perlu pendataan ulang, bahkan riset sedikit, dan hingga mendapat kesepakatan bersama kira-kira
bentuk kuliner tradisional apa yang memang bisa diangkat kembali bahkan sampai ke tingkat produksi UMKM. Nah, ini yang masih perlu waktu di antara kami, misalnya di panitia, kemudian juga di pemerintah Nagari bersama juga dengan pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar. Nampaknya di situ kira-kira Mas memang dari proposal sebelumnya itu sangat umum, artinya seperti program kebanyakan, walaupun ada sedikit pembeda, tapi memang untuk menjawab pertanyaan OPK apa yang akan diangkat, mungkin masih lebih condong atau lebih berat kepada kuliner, karena untuk bentuk produk budaya lainnya kiranya untuk di Nagari Batu Taba pertama pada umumnya hampir sama di tanah datar, kemudian juga yang dari sumber daya manusia atau OPK yang ada di Nagari Batu Taba sendiri memang sepertinya belum siap untuk diangkat, dan itu pun jumlahnya tidak banyak, bisa dihitung jari. Tapi kalau untuk segi kuliner, meskipun ada kesamaan dengan nagari lain di Kabupaten Tanah Datar, tapi ada pembeda yang bisa ditonjolkan nantinya, khususnya minimal di tingkat kecamatan Batipu Selatan. Kira-kira penambahannya seperti itu terkait OPK apa yang akan diangkat, kemudian juga bentuk programnya seperti apa. Kemudian juga menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan Direktur Festival tadi, Fajri, di Nagari Batu Taba sendiri memang masih ada penyesuaian lokasi karena lokasi yang lama itu tidak lagi dipakai dan sekarang masih survei lokasi. Artinya survei bukan persoalan di mana akan ditempatkan, tapi juga berhubungan dengan penyesuaian program yang akan dilaksanakan nantinya di lokasi yang terpilih. Jadi memang ada beberapa pilihan lokasi baru, tapi tentu harus ada penyesuaian dengan program yang diangkat nantinya. Nah, ini memang belum ada keputusan di antara pihak panitia, masyarakat bersama pemerintah nagari, tapi gambaran di mana akan dilaksanakannya sudah ada, hanya perlu satu pertemuan lagi mungkin antara pihak masyarakat, panitia dan pemerintah desa atau nagari untuk menentukan tepatnya di mana, sekaligus menyesuaikan bentuk kegiatan atau program seperti apa yang tepat dan cocok dengan lokasi yang baru terpilih nantinya. Nah, ini masih menjadi PR, masih diskusi yang cukup alot di Nagari Batu Tapa sendiri hingga saat ini. Kira-kira gambarannya seperti itu terkait OPK dan lokasi yang sudah diproses oleh panitia bersama masyarakat dan pemerintah nagari. Dan sedikit laporan di Nagari Batu Taba sendiri, panitia sudah mencoba yang dilakukan oleh Direktur Festival bersama timnya, sudah mencoba merangkul beberapa dusun di Nagari Batu Taba atau Jorong, melakukan pertemuan-pertemuan bersama masyarakat. Pada intinya masyarakat Nagari Batu Taba itu bersemangat untuk tahun ini untuk menyelenggarakan kembali festival ini, apalagi masyarakat mendengar ada pihak dari pemerintah, terutama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Datar, termasuk juga dari pihak Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Mereka menyambut baik dengan semangat baru. Hanya saja memang tadi kendalanya baru terbentur di
persoalan lokasi karena di lokasi ini selain penyesuaian program, tapi juga terkait izin dengan pemilik lahan. Kira-kira ini yang masih menjadi PR di panitia dan masyarakat bersama pemerintah nagari. Kira-kira tambahannya seperti itu, Mas Adi, Mas Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mas Ainul Fadli. Mungkin ditanggapi dulu oleh Bu Anti dan Bu Fafa. Silakan. Ya, baik teman-teman. Terima kasih atas penjelasannya. Sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan apresiasi yang besar terhadap teman-teman di Tanah Datar, terutama kepada Pak Abrar sebagai perwakilan dinas, Pak. Memang ini yang kami inginkan, Pak, di dalam platform Indonesiana, bagaimana pemerintah setempat bisa bersinergi, bisa saling mendukung untuk upaya-upaya pemajuan kebudayaan, terutamanya di Tanah Datar sendiri, gitu. Adapun tentang persoalan teknis di dalam penyelenggaraan festival, saya pikir kalau memang ada sinergi yang baik, ada rekatan yang sangat baik gitu ya, itu semua pasti akan bisa terselesaikan. Nah, kemudian persoalan tim kerja, terima kasih udah Khairil Fajri atas semangatnya gitu, menjadi bagian atau memikul tanggung jawab yang besar terhadap penyelenggaraan festival Galundi ini. Sekali lagi, festival Galundi ini bukan hanya milik dari Batu Taba, tapi Festival Tanah Datar itu sudah menjadi milik kabupaten daripada Tanah Datar. Jadi terima kasih Bang Khairil Fajri. Saya juga berharap mungkin teman-teman nanti yang ada di sini yang memang juga turut terlibat bisa juga sama-sama saling mendiskusikan. Oke, itu. Lalu tadi saya sudah mendengarkan juga nanti mungkin perlu ditekankan lagi udah Khairil untuk program-program yang berkaitannya dengan lokakarya dan seminar. Jadi nanti perlu dipertajam. Kalau memang ada seminar gitu ya, seminar apa sih yang akan kita kaitkan dengan OPK tadi? Saya sangat mendukung jika memang penajaman OPK itu ada di dalam kuliner, karena itu benang merah dengan penamaan Galundi sebagai rempah dari kuliner itu sangat nyambung ya gitu. Jadi kalau kita tarik benang merah itu memang ada gitu, memang saling terhubung gitu. Nah, nanti mungkin dipertajam saja udah Khairil dan teman-teman di sana, kira-kira kalau seminar itu ataupun bentuknya mungkin semacam FGD atau apapun, itu mungkin bisa lebih dipertajam. Sebagai contoh, kalau nggak salah saya di Atambua ya, di Belu atau di Ngada mungkin juga ada ya, itu ada OPK yang diangkat itu tentang tenun ya, tentang tenun, sehingga di sana itu diadakan semacam workshop yang berkaitan dengan pewarnaan alam daripada bahan dasar tenun. Nah, lalu program apa yang ketika itu digaungkan oleh teman-teman panitia tim kerja di sana adalah penanaman kembali daripada pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang menjadi bahan baku daripada pewarnaan alam tenun gitu. Nah, mungkin nanti teman-teman di sana bisa juga memikirkan itu. Apakah program penanaman kembali Galundi itu menjadi satu unggulan daripada festival ini gitu. Karena kan kalau kita lihat, kita bicara tentang Galundi Festival, tapi masyarakat luar susah gitu ingin tahu pohon Galundi yang real itu, yang ditanam itu yang seperti apa gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi pemikiran teman-teman di sana. Lalu tadi juga ada tentang bazar UMKM, itu juga sangat menarik ya, sangat menarik. Kemarin ketika tahun lalu saya dan Mbak Fafa berkunjung ke sana gitu, ternyata potensi-potensi kuliner terutamanya yang berkaitan dengan rempah-rempah Galundi ini sangat banyak pastinya gitu. Tinggal nanti mungkin
digali kembali ya, didata, dan saya yakin pasti banyak pengusaha-pengusaha kuliner lokal yang memang dia memproduksi kekhasan daripada rasa atau cipta rasa yang memang ada di teman-teman tanah datar. Lalu tadi ada workshop fotografi, lalu film pendek, mungkin itu juga nanti perlu dipertajam ya, udah Khairil dan mungkin Dacaing gitu. Kira-kira kalau workshop fotografi itu apa sih yang diinginkan gitu? Kalau memang ingin mengadakan lokakarya tentang workshop fotografi itu apanya gitu yang memang dibutuhkan oleh teman-teman di sana. Lalu untuk lokasi mungkin perlu jadi bahan pertimbangan teman-teman di sana. Kalau sebelumnya itu mungkin tempatnya agak ke dalam ya, di wilayah Batu Taba itu, ya kalau dari jalan raya itu mungkin agak lama, agak panjang gitu. Memang secara artistik dia bagus gitu ya, tapi memang kan ini sekali lagi kita ingin bicara bahwa Galundi itu sebagai milik tanah datar, tapi tidak hanya sebagai milik masyarakat Batu Taba. Kita ingin festival ini menjadi lokusnya menjadi lebih tersebar gitu. Mungkin bisa dipikirkan juga ketika bicara tentang lokus, apakah ada satu tempat yang memang semua orang di tanah datar itu mudah untuk mengaksesnya gitu, mudah untuk datang ke festival tersebut gitu, dengan tidak menghilangkan lokus yang lama tentunya, misalnya itu tetap mau dipakai ataupun lokus-lokus tertentu, tapi juga harus dipikirkan lokus yang orang luar itu gampang mengakses, sehingga nanti ketika bicara manajemen penonton itu juga bisa tertata gitu. Tentunya kan butuh parkir ya kan, lalu orang-orang yang ingin datang itu harus ke sana naik apa segala macam, itu perlu menjadi pertimbangan teman-teman semua di sana. Kira-kira itu dulu Mas Abi, saya lempar ke Mbak Fafa atau mungkin teman-teman ada yang ingin menanggapinya lebih dulu. Silakan Mbak Fafa. Iya, terima kasih Mbak Anti. Terima kasih Pak Abrar dan seluruh staf yang mendampingi Zoom meeting siang hari ini dan teman-teman penggiat budaya di Tanah Datar. Terima kasih Mas Fajri yang sudah juga mempresentasikan progres dari Zoom meeting minggu lalu. Mungkin kita sudah mulai masuk ya karena kalau melihat ini awal Juli begitu, paling lambat lokakarya yang akan diadakan adalah pada awal Juni, itu paling lambat. Bisa jadi di akhir Mei. Nah, boleh nggak waktu ini kita diskusikan kebutuhan apa dari teman-teman yang diinginkan? Monggo, Mas Fajri mungkin. Awal Juni, Bu ya? Iya. Kira-kira kita belum tentukan, mungkin bisa akhir Mei atau awal Juni. Yang pasti tidak bisa lebih dari sebulan sebelum pelaksanaan. Kemarin dipastikan tanggal berapa ya? 8 sampai 11 ya festivalnya. Festivalnya. Tanggal 7, 8, 9 itu. Juli. Oh, 7, 8, 9 Juli. 7 Juli. Ya, awal Juli. 7, 8, 9. Kalau fix tanggalnya masih tentatif, Mas Fajri. Cuman kita harus berpikir narasumber yang dibutuhkan selain ada peningkatan kapasitas SDM festival. Misalnya spesifik gitu udah Caing membutuhkan apakah koreografer atau justru pakar gastronomi dan kuliner Indonesia, itu ada Mbak Hilianti Hilman ya yang punya Javara, itu mungkin keren banget didatangkan untuk memetakan dan memberikan wacana kalau memang persoalan kuliner gitu.
atau apa? Bisa kita diskusikan pagi ini. Iya. Mungkin ini sebagai gambaran tadi disebutkan tentang kebutuhan untuk lokakarya tata kelola festival. Nah, tata kelola festival itu di kami ada yang berhubungan dengan kuratorial, ya. Jadi kurator itu nantinya yang akan merancang, dia membuat program programasi, mendesain program, itu adalah wilayah kerja dari kuratorial atau kurator. Lalu ada nanti yang namanya manajemen produksi festival, itu berkaitan dengan tugas-tugas atau tanggung jawab dari tim-tim kerja. Jadi direktur festival itu nanti tugas dan tanggung jawabnya apa, lalu dia harus berhubungan dengan siapa, direktur program nanti dia punya tanggung jawab apa, dia harus berhubungan berkaitan dengan siapa. Nah, lalu misalnya kita bicara tentang manajer lokasi itu apa sih tugas dan tanggung jawabnya? Dia harus melakukan apa? Nah, itu berkaitan dengan yang namanya manajemen produksi gitu. Manajemen produksi itu berkaitan juga nanti bicara tentang tematik apa yang mau diangkat. Kenapa harus itu? Itu berkaitan dengan manajemen produksi. Jadi ada kurator, ada manajemen produksi, lalu ada yang namanya knowledge management atau pengelolaan pengetahuan. Nanti itu berkaitan dengan riset-riset, dengan pendataan, bagaimana mereka melakukan upaya-upaya pendataan dari misalnya kuliner gitu ya, data-datanya itu bagaimana menggalinya, itu ada yang namanya lokakarya pengelolaan pengetahuan atau knowledge management. Lalu ada lokakarya tentang komunikasi dan kerjasama. Itu kita akan belajar strategi-strategi komunikasi apa saja yang nanti dibutuhkan oleh teman-teman daerah untuk mewartakan gitu ya, kira-kira untuk mewartakan. Lalu bagaimana bicara soal branding, bicara soal brand, itu ada di kami yang namanya lokakarya untuk strategi-strategi komunikasi dan publikasi serta kerjasama. Nah, kira-kira pandangannya semacam itu, teman-teman, untuk tata kelola festival. Lalu yang tadi sudah disebutkan, saya sempat mencatat, ada fotografi dan apa tadi, film ya, fotografi dan film. Nah, lalu tadi seperti yang ditawarkan Mbak Fafa, apakah mungkin kalau memang kebutuhan teman-teman di sana tentang ingin mengangkat, mempertajam kuliner gitu, apakah memang diperlukan mendatangkan ahli gastronomi gitu untuk memperkuat dan mempertajam teman-teman. Kira-kira itu mungkin kita bisa sama-sama saling ngobrol sehingga nanti tepat gitu lokakarya yang memang ingin kita adakan di tanah datar. Silakan. Pak Abrar mungkin ingin. Nggak terdengar Pak suaranya. Halo, ya, udah Bu? Iya, silakan Pak. Saya mungkin materi sedikit. Jadi kan Pak Cayang mengatakan bahwa untuk kuliner itu kan OPK-nya pengetahuan tradisional. Ya. Ya, pengetahuan tradisional. Jadi ada dua, satu untuk kuliner, satu lagi untuk pengobatan itu Galundi itu sendiri. Nah, untuk kulinernya itu sekitar Danau Singkara yang utama sekali itu adalah ikan bili, olahan ikan bili. Ikan bili itu endemik cuma 2 di dunia. Salah satunya dari Singkara. Sekarang itu terjadi penurunan populasi karena mungkin cara penangkapan dan sebagainya. Barangkali ini bisa diangkat sebagai salah satu yang diseminarkan, Pak Cayang, Pak Direktur. Ya, kita bisa undang pakar-pakar pelestarian danau dan sebagainya di kementerian ada, di Universitas Muhammad Hatta, kalau di Provinsi Sumatera Barat ada juga.
Nah, itu bisa kita ambil, kita pakai untuk sebagai narasumber di dalam seminar. Kemudian karena festival ini tidak hanya tidak hanya menunjukkan Batu Taba adalah tanah datar secara keseluruhan, maka kuliner-kuliner yang khas di tanah datar yang tidak ada di tempat lain barangkali bisa juga ditampilkan di sana oleh UKM-UKM-nya. Kita ulangi juga dalam festival tersebut. Misalnya kalau yang sepanjang jalan itu, kemarin sudah sampaikan juga, ada namanya Pange Ombilin, Pange Sasau, Patu Pitala, ada Pek Cancang. Kancang, kemudian agak ke atas sedikit itu ada Dakak-dakak Simabua, ada sambalado tulang dari tulang, ya, bahan dasarnya, kemudian ada Pange Lapua, seluruhnya itu nanti kita kemas dengan balango kalau gandang. Balango kalau gandang ini sudah ditetapkan sebagai WBTBI tahun 2020. Jadi kita ambil seluruh potensi-potensi budaya yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Itu sebagai materi kami harapkan seperti itu. Mungkin seminarnya untuk bagaimana mengatasi atau mengembangkan kembali ikan bilik yang sudah mulai agak langka itu. Jadi itu intinya. Kemudian tadi ada permainan tradisional, salah satu OPK juga, yaitu pacu bidua. Itu pembuatan biduanya, ya Pak Fajri, pembuatan bidua itu dari satu pohon yang diambil dari puncak bukit. Itu bikinnya akan diskusikan oleh sama Pak Jiri. Diambil di puncak bukit, apakah dibuat di atas bukit, perlu turun ke bawah, atau bagaimana? Nah, itu akan ditampilkan ada satu bidua yang dibuat tradisional tersebut, hanya satu tinggal lagi sana, akan ditampilkan katanya Pak Jiri nanti di festival itu. Itu sudah berumur mungkin sampai ratusan tahun mungkin gitu, dan masih dipakai sekarang. Nah, bagaimana membuat bidua atau perahu satu batang pohon dengan presisi yang sangat gitu, sehingga bisa dipakai untuk menangkap ikan bilih ke Danau Singkara. Barangkali itu tambahan dari kami sebagai untuk materinya, dan bisa dijadikan sebagai bahan utama atau pokok di dalam festival ini. Barangkali demikian, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abrar. Saya pikir ini menjadi menarik ya. Mungkin teman-teman di sana lebih bisa mengkritik persoalan-persoalan endemik bilih tadi ya Pak ya. Yang nantinya mungkin dari seminar ini itu bisa menghasilkan satu rekomendasi gitu, bahwa ikan bilih itu memang ikan yang patut mulai mendapatkan perhatian dari pemerintah provinsi dan semuanya. Mungkin jadi saya pikir itu bisa menjadi semacam titik tolak Pak, justru seminar itu ya. Jadi seminar bagaimana ikan bilih ini bisa menjadi perhatian gitu, bisa menjadi perhatian baik itu publik maupun tingkatan pemerintah sebagai pemegang regulasi gitu ya, agar lebih memperhatikan tentang pelestarian ataupun pelestarian maupun bagaimana ikan bilih ini bisa penurunan populasinya gitu ya, penurunan populasinya itu tidak terjadi secara terus-menerus. Saya pikir itu menarik. Ya, jadi nanti mungkin bisa disampaikan gitu ya, kalau memang itu program itu sudah final gitu ya, Dacaing, bisa disampaikan kira-kira akan mendatangkan narasumber siapa gitu. Nah nanti mungkin itu bisa diajukan gitu ya, Mbak Fafa ya, untuk narasumber seminar tersebut gitu. Kira-kira siapa yang memang pas untuk dijadikan narasumber seminar tentang ikan endemik bilih ini gitu. Dacaing mau menambahkan sesuatu? Ya, Pak. Iya. Izin Mbak Papa. Pertama saya sepakat dengan Pak Abrar. Artinya sebenarnya saya juga berharap sejak lama, tapi karena di
saya pikir bukan cuma di Batu Taba, tapi banyak nagari umumnya di tanah datar saat ini sedang belajar bagaimana membuat festival. Jadi tentu saja penekanan atau bagaimana melalui festival penekanannya lebih kepada penguatan silaturahmi, terus kemudian transfer pengetahuan dan internal terutama di nagari-nagari, termasuk di Batu Taba. Jadi misalnya festival ini mengangkat isu yang lebih luas lagi, maksudnya di luar persoalan-persoalan internal di dalam nagari, saya sepakat. Artinya ketika bicara tentang ikan bili, bagaimana pelestariannya, bagaimana ekosistem, dan lain sebagainya, saya sepakat dengan Pak Abrar untuk itu. Artinya bicara ikan bili tentu banyak sektor yang bisa disinggung atau dikaitkan, dan tentu saja dengan membicarakan ikan bili kemudian mengangkat tema atau bahkan mengangkat ikan bili sebagai objeknya di festival kali ini, tentu saja festival ini sudah mungkin selangkah lebih maju. Jadi tidak lagi membicarakan bagaimana penguatan masyarakat, kemudian walaupun itu masih terus berjalan pastinya, tapi minimal paling tidak dengan mengangkat isu-isu lingkungan, isu-isu tentang alam, ini juga secara tidak langsung membuka wawasan dan kesadaran masyarakat tentang bagaimana pelestarian terutama ikan bili itu sendiri. Saya sepakat untuk itu. Semoga ini juga bisa menjadi lebih menarik. Kemudian juga ada Pak Abrar sampaikan, artinya bagaimana nanti ini juga bisa menampilkan kemudian juga mempromosikan mungkin produk-produk kuliner tradisional yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Saya juga sangat sepakat. Walaupun nanti misalnya festival ini lebih dominan bentuk programnya kepada kuliner, bagi saya pribadi tidak ada masalah, Mbak Antin dan Mbak Papa. Artinya tinggal nanti bagaimana mungkin panitia melalui direktur festival dan terutama juga bersama pemerintah nagarinya, bagaimana menyampaikan minimal hasil pertemuan kali ini kepada masyarakat, gitu, agar bisa menjadi pemahaman bersama. Karena yang diketahui oleh masyarakat, khususnya Nagari Batu Taba sampai saat ini, Mbak Papa dan Mbak Anti, ya jujur saja bukannya mohon maaf, bukannya tapi bagi mereka pada umumnya hingga saat ini ya festival ya pertunjukan, festival ya hore-hore, atau festival ya merayakan yang mungkin belum tentu tahu apa yang dirayakan. Nah, mudah-mudahan harapan saya pribadi juga dengan mengangkat objek ikan bili sebagai objek, kemudian juga ikan bili juga menyentuh misalnya tentang pengetahuan tradisional, kemudian juga tadi ada hubungannya dengan biduk atau sampan, itu juga merambah atau menyentuh tentang teknologi tradisional. Artinya berharap festival ini membuka kesadaran, membuka wawasan dan wacana masyarakat, tidak hanya Nagari Batu Taba, tapi khususnya nagari-nagari di Kabupaten Tanah Datar, bahwasanya festival hanya sebagai alat untuk hal-hal lain di luar itu. Nah, ini yang sebenarnya kalau saya pribadi, saya sangat berharap melalui Pak Abrar bersama Dinas Pendidikan Kebudayaan, juga bersama melalui juga berharap kepada kementerian, bahwasanya festival bukan hanya merayakan yang tidak jelas apa yang dirayakan. Ini poin bagi saya, Mbak Papa dan Mbak Anti, Mas Abi. Kemudian juga tadi ada tawaran dari Mbak Anti tentang pengelolaan, bagaimana tata kelola festival. Jujur saja kalau saya menilai, saya ini hanya mengeneralkan, meskipun di beberapa nagari di Tanah Datar, dari 74 nagari atau 75 nagari di Kabupaten Tanah Datar, tentu saja ada nagari yang
sudah paham, sudah punya pengalaman banyak tentang bagaimana penyelenggaraan festival, terutama yang basisnya masyarakat. Dan masyarakat Sumatera Barat sendiri sebenarnya mereka punya pengalaman yang mumpuni sebenarnya secara tradisional bagaimana menyelenggarakan sebuah festival yang basisnya ritual. Misalnya ada Alek Bataga Penghulu itu atau prosesi mengangkat datuk-datuk yang diselenggarakan oleh beberapa kaum yang dirayakan oleh satu nagari. Nah, ini festival yang basisnya masyarakat. Nah, untuk persoalan-persoalan seperti ini, teknis seperti ini, masyarakat Sumatera Barat sebenarnya saya anggap ahli. Tapi bagaimana menyelenggarakan festival pariwisata berbasis budaya misalnya, nah ini perlu pengetahuan baru yang perlu dipahami atau mungkin ya suatu pengetahuan baru bagi masyarakat pada umumnya. Ketika Mbak Anti menawarkan itu, saya juga sangat berterima kasih kalau misalnya ini juga bisa diselenggarakan nanti, bahkan bisa mendatangkan ahlinya tentang bagaimana menyelenggarakan sebuah festival, misalnya festival pariwisata berbasis budaya seperti Galung di Singkara Festival ini. Gitu. Jadi kira-kira tanggapan saya begitu, Mbak Ati, Mbak Bapak, Mas Abi, Pak Abrar. Terima kasih. Ya, terima kasih Dajai. Ini ya tentunya mungkin dibutuhkan ketemu teman-teman dulu untuk mengerucutkan siapa dan kebutuhan apa yang dianggap memang penting dan perlu didatangkan, dan nanti bisa diskusi melalui saya atau Mbak Anti, baik Mas Fajri maupun Mbak Caing begitu. Dan ini catatan karena masih sering terjadi kita salah sasaran terhadap peserta, entah itu terkait dengan koordinasi di lapangan atau penerimaan komunitas maupun dinas yang salah. Jadi memang peserta lokakarya ini adalah panitia yang akan bekerja di festivalnya dengan berbagai tentunya latar belakang yang tadi mungkin ada sejarawan, tapi mungkin memang ada pelaku, mungkin ada koreografernya, tapi ada tenaga stage manajernya, tapi juga yang nantinya akan diharapkan menjadi kurator, karena memang di awal ditegaskan ulang oleh Mbak Anti, capaian hadirnya dari platform Indonesia ini adalah menaikkan kapasitas SDM festival di tanah datar. Sekalipun tentunya sudah sangat super semua ya, sudah handal semua SDM di tanah datar. Cuman memang bagaimana yang tahun kemarin belum maksimal dikerjakan, dengan pendampingan ini intens dengan adanya Lokakarya, makanya Lokakarya ini hadir sebaiknya jauh 1 bulan sebelum festival ini akan digelar, sehingga nanti diharapkan ilmu-ilmu, asupan-asupan gizi yang didapat dari Lokakarya bisa diterapkan. Ada proses 1 bulan untuk kemudian mengalokasikan itu, menerapkan itu di festivalnya. Kira-kira seperti itu, Mas Fajri. Ada lagi mungkin? Oke lah Bu. Ya. Kalau untuk itu memang saya sudah sedikit paham bagaimana dan apa langkah yang ke depan akan coba saya bicarakan dengan kawan-kawan dan jajaran kepanitiaan. Kapan bisa kita coba untuk melakukan Lokakarya atau FGD, apapun namanya itu, seminar tentang bagaimana pemahaman tentang manajemen festival.
Untuk saat itu mungkin itu dulu Bu ya. Ya, ya. Bu. Ya, baik. Jadi teman-teman memang ada dua kategori ya. Jadi lokakarya yang dilaksanakan itu pra atau sebelum festival, seperti tadi tata kelola tadi yang kemungkinan harusnya terselenggara di awal Juni. Lalu ada juga yang seminar memang itu bagian daripada festivalnya gitu. Jadi kalau memang teman-teman tadi ingin merencanakan sebuah seminar tentang ikan bili, nah mungkin itu bisa menjadi bagian daripada rangkaian festivalnya gitu, atau nanti silakan dikerucutkan kembali. Tapi yang jelas betul penegasan dari Dacaing bahwa memang dengan adanya kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak, saya pikir seminar tentang ikan bilih tadi, lalu bagaimana kita harus menjaga, bagaimana melestarikan ekosistemnya, itu memiliki dampak yang luar biasa pasca seminar tersebut. Apalagi kalau memang pada akhirnya dari seminar itu bisa mengeluarkan satu dokumen rekomendasi seperti yang tadi saya sampaikan, sehingga festival yang diselenggarakan oleh teman-teman di Tanah Datar tidak hanya berupa festival-festival yang sifatnya selebrasi, sifatnya hure-hure, hora-hora, setelah itu meninggalkan sampah dan selesai, tapi tidak seperti itu. Nah, mari untuk yang sekarang ini kita bergerak maju 2 tingkat lebih daripada apa yang sudah kita kerjakan semuanya. Sekali lagi saya berapresiasi Pak Abrar terhadap dinas yang sudah dan akan terus-menerus menjadi fasilitator daripada teman-teman di sana gitu. Terima kasih juga Pak tadi atas masukannya untuk tentang kuliner, OPK kuliner tadi, dan juga penekanan terhadap materi seminar tentang ikan bili. Jadi saya sih sangat percaya bahwa dengan koordinasi, dengan sinergi yang sudah terbangun, itu ke depan pasti kita akan menemukan jalan untuk mencapai cita-cita bagaimana Tanah Datar ini bisa lebih dikenal oleh orang di luar, tidak hanya skalanya nasional, bahkan mungkin menjadi internasional. Kira-kira dari saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain, silakan. Saya sedikit nyambung lagi Mbak Anti, saya baru saja ingat karena tadi saya menyebut Mbak Helianti Hilman, coba Bang Fadri sama Dacaing bisa klik begitu siapa beliau. Selain memang di persoalan kuliner, daripada misalnya kita menghadirkan Willem Wongso atau Master Chef siapa gitu. Bedanya Mbak Helianti Hilman ini memang dia berhasil mengekspor panganan lokal langka lebih dari 40 negara. Artinya dia memang periset juga, peneliti dan pengembang. Jadi sangat mungkin saya membayangkan ketika beliau dihadirkan di Galundi Festival, dia juga bisa membantu terkait menarasikan Galundi yang selama ini ada pada persoalan kuliner apa, resepnya bagaimana, dan sebagainya. Dan juga pengembangan misalnya Galundi sekarang sudah langka. Ini beliau sedang mengembangkan varietas padi pada zaman sejarah ya. Dulu padi berasnya itu bisa berwarna merah putih. Yang sudah benih itu sudah ditemukan di timbunan candi Borobudur sekian ribu tahun, yang kemudian bisa terselamatkan dan bisa ditanam kembali. Nah, dan saya berharap jaringan yang dimiliki beliau ini luar biasa. Sehingga misalnya persoalan ikan bilih tadi misalnya mau diekspor, sekalipun dalam tanda kutip kita punya problem kelangkaan begitu, tetapi ada juga bagaimana mengupayakan ini bisa tumbuh, bisa tidak ada problem, bisa untuk berjejaring, bisa untuk kemudian memberdayakan Tanah Datar, sehingga kehadiran festival Galundi Festival ini berdampak bukan hanya di persoalan seni budayanya, tetapi konkret di wilayah ekonomi,
di wilayah pemberdayaan, di wilayah macam-macam. Itu mungkin dari saya bisa nanti misalnya teman-teman atau punya wacana atau usulan yang lain bisa kemudian didiskusikan sehingga habis Lebaran. Saya pikir fasenya begini ya Mas Abi, teman-teman memperbaiki proposal, mengulang, kemudian dari hasil 2 kali Zoom meeting ini merevisi, kemudian mengulang, mengirim, dan tentunya pasca Lebaran sudah ada usulan-usulan terkait workshop. Gitu. Itu mungkin cukup dari saya. Iya. Ya, begitu Mas Abi. Nanti teman-teman mungkin bisa ya mulai mencari pengetahuan tentang gastronomi. Ada juga yang namanya Ibu Vita Datau, dia Ketua Akademi Gastronomi Indonesia. Jadi nanti mungkin lebih banyak dipelajari gastronomi itu keilmuan tentang apa. Jadi menarasikan sejarah, lalu menarasikan tentang filosofi-filosofi tentang kuliner, tentang tata boga, itu semua masuk ke dalam wilayah keahlian daripada seorang gastronomi gitu. Mungkin itu ya Mas Abi ya, saya kembalikan ya. Oke, baik, terima kasih Bu Anti dan Bu Papa dan juga teman-teman dari Kabupaten Tanah Datar karena sudah terlihat gambarannya mengenai usulan-usulan yang sudah disampaikan. Mungkin nanti teman-teman di Tanah Datar dari komunitas, tim kerja, dan juga dinas mendiskusikan kembali, baru setelah Lebaran bisa disampaikan ke narasumber ataupun ke Pokja Indonesiana di PTLK untuk usulan yang sudah pasti apa kira-kira. Saya juga ingin mengingatkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya kirimkan di chat di kolom Zoom. Bagi yang belum, silakan diisi. Waktu masih tersisa sekitar 30 menit. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu yang lain ada yang memiliki usulan tambahan ataupun komentar terkait diskusi ini, silakan. Ya, nambahkan dikit nih. Silakan. Konsep Galundi ini memang awalnya Festival Galundi ini awalnya memang keinginan dari masyarakat bersama pemerintah nagari di tahun 2019. Waktu itu ada pertemuan 80 orang kurang lebih di kantor Wali Nagari. Mereka mempercayakan saya membantu mereka untuk bagaimana ini bisa diwujudkan. Artinya Nagari Batu Taba punya satu festival yang sebelumnya Nagari itu tidak pernah punya festival yang seperti itu sebelumnya. Jadi ketika itu kami bahas, kami diskusikan, dan saya menawarkan akhirnya pada satu kesepakatan bahwasanya Festival Galundi ini adalah ruang untuk mempertemukan hasil olahan ruang untuk mempertemukan dan mengkolaborasikan hasil olahan pertanian, perkebunan dan perikanan bersama karya atau seni budaya Minangkabau secara khususnya dan seni budaya Nusantara secara umum di satu peristiwa yang bersama. Jadi ketika itu dan hingga hari ini sebenarnya bahwasanya festival ini terutama di Galundi itu memang mempertemukan hasil pertanian, hasil perkebunan, perikanan ditemukan di dalam satu peristiwa bersama dengan atraksi budaya dan kesenian-kesenian dalam satu peristiwa bersama. Nah, ini memang di dalam 2 kali penyelenggaraan sebenarnya sudah terwujud, sudah nampak memang, tapi dalam pengelolaannya, kemudian juga dalam wacana yang diangkat ini memang belum nampak keluar gitu. Jadi yang nampak keluar hanya alam yang bagus, kemudian ada keramaian dan pengunjung yang banyak. Tapi ini bagian proses dari kami di Nagari Batu Taba. Ya ke depan seperti
tadi yang didiskusikan, misalnya bagaimana mengangkat ikan bilik, kemudian UMKM dan teknologi tradisional dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang tadi didiskusikan itu bisa terwujud, dan itu semakin menguatkan identitas Galundi sebagai ruang pertemuan hasil bumi dengan kekayaan kebudayaan Nusantara, bukan hanya Minangkabau. Nah, itu ringkasnya demikian tentang Galundi ini apa sih? Kemudian karena kondisi waktu, kemudian di bulan puasa juga apalagi menjelang Lebaran, terus juga karena jarak yang relatif jauh sebenarnya, karena sebenarnya juga tidak terlalu jauh, tapi juga jauh tergantung niat sebenarnya. Jadi memang kedepannya sepertinya kami di Nagari Batu Taba juga akan sering banyak mengganggu Pak Abrar dan staf Pak Abrar nanti, karena ini perlu didiskusikan lebih matang sepertinya gitu. Nah, ini tidak akan selesai dengan pemerintah dan masyarakat Nagari Batu Taba sendiri, karena isu yang direspon tidak lagi isu internal, tapi ini isu provinsi sebenarnya, Mbak Papa, Mbak Anti, dan Mas Abi. Karena bicara bilih memang berada di Danau Singkara, dan yang memiliki itu danau itu ada dua kabupaten, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Tapi isu tentang bagaimana budidaya pelestarian ikan bilih ini bukan lagi menjadi PR dua kabupaten ini, tapi menjadi PR provinsi sebenarnya dan masyarakat yang berada di selingkaran Danau Singkara. Jadi tentu saja akan banyak keterlibatan tidak hanya dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Datar, tapi juga dinas-dinas atau UPD atau UPT yang lain terkait tentang lingkungan dan apalagi ikan bili ini ya. Dan juga sebenarnya Danau Singkara itu juga termasuk dalam kawasan geopark, Mbak Papa dan Mbak Anti. Jadi mungkin juga ada para pengamat, peneliti atau para ahli tentang geopark yang bisa dihadirkan nanti, mereka bicara terkait tentang bagaimana budidaya dan pelestarian ikan bilik ini sendiri gitu. Kira-kira begitu tambahannya, Mas Bibi. Terima kasih. Ya, betul sekali, Dacaing. Saya pikir apa yang disampaikan Dacaing tadi benar ya. Jadi silakan saja teman-teman sampaikan kira-kira di dalam seminar itu siapa saja yang akan bicara. Tentunya teman-teman pasti bisa mengira-ngira siapa yang tepat untuk itu. Bahkan kalau perlu undang saja orang-orang yang memang memegang regulasinya gitu. Lalu peserta-peserta juga silakan nanti untuk seminar itu di data gitu ya, agar memang seminar yang ingin diadakan tentang ikan bili ini benar-benar tepat sasaran gitu. Nah, lalu Mas Abi mungkin bisa disampaikan ke teman-teman ini, jadi setelah pertemuan ini mereka akan merancang materi seminar dan lokakarya, lalu akan disampaikan kepada Pokja gitu ya. Lalu nanti Pokja mungkin akan ada survei ke sana, Pak Abrar dan teman-teman komunitas. Nah, nanti lalu ketika kami akan survei ke sana, nanti mungkin akan ada diskusi di mana tempatnya, lalu lebih mempertajam lagi apa saja yang dibutuhkan. Baru setelah itu kita laksanakan untuk lokakarya luringnya dan seminarnya. Kira-kira seperti itu ya, Mas Abi, mekanisme teknisnya ya. Betul, Saya Bu. sedikit, Mas Ya. Abi. Oh ya, boleh Pak, silakan Pak. Berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Cahayang tadi, itu masalah festival kan tidak hanya hore-hore, tetapi hore-horenya juga perlu juga, Pak Cahayang. Betul, Pak. Harus ada itu juga. Betul, Pak. Nanti seminar serius-serius saja, tidak lagi yang pengunjungnya nanti. Berkaitan dengan itu, dengan kuliner misalnya, ada tari di Pitalah, tari piring rantak tapi namanya. Tari piring itu di Provinsi Sumatera Barat, kalau tidak salah, cuma 2 asalnya itu.
Walaupun sekarang Minangkabau, tapi dua dari Pitala, satu dari Sanyambaka, Solo kalau nggak salah satu. Itu kan berkaitan juga dengan kuliner gitu. Yang kedua, kalau misalnya ditampilkan semacam sandra tari pendek, percaya mulai dari pembuatan biduak misalnya, menangkap ikannya, mengolahnya, dan terjadi sekarang musibah ada penurunan pupuk dan sebagainya, itu barangkali juga menarik, khusus apa itu. Dan mungkin ini bisa dibantu oleh Ari Meong, percaya, nah, karena beliau kan Ya, dari Pak. teater. Nah, sehingga hore-horenya juga ada tapi berisi gitu, nggak cuman nggak cuma apa hiburan saja, tapi ada yang harus dapat diambil dari hore-horenya itu. Barangkali demikian tambahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Abrar. Betul seperti yang dijelaskan oleh Bu Anti terkait gambaran mekanisme nanti seperti apa. Mungkin nanti jika akan diperlukan survei ke sana, nanti panel ahli bersama perwakilan dari tim Pokja akan bertemu dengan Pak Abrar, Uda Caing, dan juga teman-teman untuk mendiskusikan pelaksanaan pendukungnya seperti apa, seperti itu. Baik, mungkin teman-teman yang lain masih ada sebelum lokakarya ini berakhir. Masih tersisa kurang lebih 15 hingga 20 menit. Silakan. Sedikit. Boleh, silakan. Di sini saya tidak akan menyampaikan program ataupun apa. Mungkin saya selaku direktur pelaksana lapangannya, saya akan coba meminta izin dan mohon nanti di perjalanan setelah ini, benar kata Daca yang tadi mengatakan kalau ini sudah termasuk event, bukan event Nagari Batu Taba lagi. Mungkin sudah termasuk kepada event-event provinsi. Karena dalam beberapa gelaran kegiatan yang dilaksanakan seperti Arakan Bajamba ataupun itu tentang undangan komunitas yang nanti akan hadir, itu kita sudah mencakup skala provinsi Sumatera Barat. Nah, dan untuk itu saya sangat berharap selaku direktur pelaksana yang mungkin pengalaman saya di bidang festival dan kebudayaan ini sangat baru, dan kebetulan juga pendidikan saya tidak menjurus ke situ. Mungkin saya sangat berharap bantuan arahan dari Bu Fafa, Bu Anti, Pak Abrar untuk selalu mengingat-ingatkan. Nah, karena saya kemarin setelah saya berdiskusi di kantor Pak Abrar bersama Pak Abrar dan tim, itu banyak hal-hal yang bisa mungkin diangkat dan dipublikasikan, itu saya sendiri tidak menyadarinya begitu. Nah, mungkin dari sini ke depan saya akan sering merepotkan Bu Anti dan Bu Yaya Fafa, menyita waktu. Nah, itu dia mungkin yang sedikit itu yang akan bisa saya sampaikan, termasuk Pak Abrar. Oke, sekian Pak Ade, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Khairil Fajri. Mungkin Bu Fafa dan Bu Anti sebelum lokakarya ini ditutup ada sedikit tambahan. Saya Mas Abi. Boleh, Bu. Silakan. Dari saya tampaknya cukup sih, Mas Abi. Oke. Teman-teman yang lain atau Bu Fafa barangkali? Cukup, Mas. Saya dikit, Mas Abi. Cuma Baik, ingin silakan. menanyakan ke Mbak Papa, ini namanya tanah datar ini. Iya, Kesalahan tadi. saking hatinya sudah tertanam gitu. Asik, siap-siap Mbak. Kasih Mas Abi. Oke. Silakan jika masih ada. Jika sudah tidak ada, maka lokakarya akan berakhir. Silakan.
Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin menambahkan, maka Lokakarya sesi kedua akan segera berakhir. Namun sebelum itu, teman-teman dan Bapak Ibu dipersilakan untuk menyalakan kameranya karena akan ada sesi foto bersama. Silakan untuk di on cam. Baik, foto bersama akan dimulai. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu dan juga perwakilan dari dinas, komunitas, dan juga tim kerja, serta Bu Anti dan Bu Fafa. Terima kasih karena sudah menyempatkan waktunya selama kurang lebih 2 jam untuk mengikuti Lokakarya sesi kedua. Dan juga untuk teman-teman di Tanah Datar, tadi sudah dijelaskan juga mengenai gambaran mekanisme seperti apa, dan juga nanti mungkin ada survei ke sana, jadi sampai jumpa, sampai bertemu di Tanah Datar bersama para ahli dan juga tim Pokja. Salam sukses untuk semua, salam sehat, saya Abi selaku moderator, izin pamit, sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat siang, terima kasih.